Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dijumpakan oleh Allah taala dalam satu program acara, yaitu Assalamualaikum Nusantara. Yang kita berharap kepada Allah taala, semoga acara ini menjadi media kita di antara banyak media untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan siraman ruhani yang kami bawa temanya Birrul Walidain atau bakti kepada kedua orang tua. Yang kami beri judul Orang Tuamu Gudang Kemuliaan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada orang yang tidak pernah bisa melihat kamu menderita, dialah orang tuamu. Dan sekiranya ada orang yang paling berbahagia melihat kebahagiaanmu, maka dia adalah orang tuamu. Dan jika ada seseorang yang rela memberikan segalanya, curahan perhatiannya, waktu dan tenaganya, tetes-tetesan keringatnya, harta bendanya, bahkan nyawanya, demi kehidupanmu, maka dia adalah orang tuamu. Dan itulah yang disebut cinta sejati. Dan begitulah Allah Ta'ala menghiasi hamba-hambanya yang bernama manusia dengan cinta tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasi manusia itu dengan cinta yang tidak pernah bisa dia tolak, tidak pernah bisa dia bendung. Cinta kepada wanita dan anak-anak. Begitulah Allah hiasi makhluknya yang bernama manusia. Begitulah cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Tetapi saudara, seorang manusia yang bernama anak, dia tetaplah manusia. Yang katanya ulama, manusia dinamakan manusia, al-insanu summiyal insanu linisyanihi. Manusia dinamakan manusia karena memang sifat lupanya. Artinya, boleh saja dan bisa saja terjadi sebanyak apapun yang diterima oleh manusia daripada karunia dan pemberian, bisa saja dia lupa. Bisa saja seorang anak lupa terhadap kasih sayang orang tuanya, sehingga dia menjadi anak yang durhaka. Karena itulah Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang luas, dengan kasih sayangnya yang begitu besar terhadap makhluknya yang bernama manusia, Allah Ta'ala mengingatkan mereka di dalam surat Luqman ayat ke-14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami berwasiat kepada manusia akan kedua orang tuanya, yang mengandungnya, ibunya, dalam keadaan derita di atas derita, dan menyapinya pada saat usia 2 tahun. Anishkurli, maka setelah Allah wasiatkan manusia yang bernama anak terhadap sikapnya kepada orang tua, Allah ingatkan mereka, bukankah ibu kamu yang mengandung kamu dalam keadaan derita di atas derita? Payah ibu kamu mengandung kamu. Lalu Allah bilang, wa fisaluhu fi amain, dan ibu kamu menyapi kamu saat kamu 2 tahun. Dengan rasa tega tidak tega, demi anaknya menjadi manusia yang baik, yang bagus, disapi setelah usia 2 tahun. Diingatkan oleh Allah Ta'ala, supaya apa? Anishkurli, hendaknya kamu bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidayka, dan kepada kedua orang tua kamu. Ilayyal masir, dan hanya kepada kulah, kata Allah, tempat kembali. Perhatikanlah saudara, bagaimana Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya, dengan Allah iringi perintah tersebut, perintah ibadah kepadanya, perintah bersyukur kepadanya, perintah taat dan patuh kepada Allah, dengan apa? Diiringi dengan perintah bersyukur atau berbakti terhadap kedua orang tua. Supaya manusia boleh tahu kalau agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan posisi orang tua terhadap anak begitu tinggi dan mulia. Supaya manusia ambil perhatian besar, jangan sampai ia menjadi anak yang durhaka. Dan untuk itu saudara, kami bawakan satu riwayat yang disebutkan di dalam kitab Al-Futuhatul Aliyah. Disebutkan, dan saya bacakan keterangannya wahai saudara. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi ahada mali, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku. Ada seseorang mengadu kepada semulia-mulia ciptaan Allah, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi Muhammad. Dia mengadukan orang tuanya, yaitu ayahnya, bahwa kata dia, ayahnya telah mengambil hartanya. Lalu apa jawaban Nabi? Orang yang paling tahu hak-hak manusia dan orang yang paling bisa menjaga hak tersebut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, idhab fa'tini bi abik, pulang dulu kamu, bawa ayah kamu kemari. Singkat riwayat, setelah orang itu pergi, datang malaikat Jibril alaihissalam seraya berkata, Ya Rasulullah, inna rabbaka yuqri'akas salam, sesungguhnya Tuhanmu mencurahkan salam kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala berpesan kepadamu, Ya Rasulullah, kalau ayahnya datang seorang yang mengadu itu, tanyakan kepadanya. Apa yang harus ditanyakan? Tanyakan kepada ayahnya tentang apa yang dia ucapkan, yang hanya telinganya sendiri yang bisa mendengarnya. Tak lama berselang saudara,
datanglah anak yang mengadukan ayahnya tersebut bersama ayahnya, bersimpuh di hadapan semulia-mulianya manusia dan makhluk Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ayahnya dari orang yang mengadu tersebut. Apa kata Nabi? Ma balu ibnuka yashkuka annaka ahadta malahu. Bagaimana bisa terjadi, wahai ayah, anakmu telah mengadu kepadaku bahwa kau telah mengambil harta anakmu itu. Seorang ayah yang begitu letih membesarkanmu, peras keringat, banting tulang, kata orang Jakarta. Peras keringat, banting tulang, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Kadang mohon maaf, bisa melakukan apa saja supaya anak-anaknya bisa makan. Diadukan sama anaknya bahwa dia ngambil hartanya. Ditanya sama Rasulullah. Maka jawaban ayah tersebut, tanyakan kepada anakku itu ya Rasulullah. Tanyakan kepadanya Rasulullah, hal anfaqtuhu illa ala ihda ammatih aw hallatih aw ala nafsi. Tanyakan kepadanya, bukankah aku mengambil harta itu aku untuk beri makan kepada saudara ibunya atau saudaraku, atau untuk diriku? Lalu Nabi jawab, da'ni min hadha. Saya, kata Rasulullah, bukan ini yang aku mau jawabanmu, dan bukan ini yang aku tanyakan, kata Rasulullah. Yang aku tanyakan, kata Rasulullah kepada ayah dari anak yang mengadu tersebut, akhbirni, ceritakan kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu, qultuhu fi nafsik, yang kau katakan hanya kepada dirimu sendiri, masami'athu udunak, yang hanya telingamu sendiri yang mendengarnya. Faqala syekh, maka berkata orang tua tersebut, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma yazalullahu yaziduna bika yaqinan. Tahu nih orang bahwasanya ayah dari anak yang mengadu itu menyimpan sesuatu dan berkata di dalam dirinya sendiri, dan sudah diketahui oleh Rasulullah melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh Malak Jibril alaihissalam. Maka kata orang tersebut, tidak bertambah kepadamu ya Rasulullah kecuali semakin yakin aku akan kebenaranmu. Maka kata Rasulullah, ceritakan kepadaku apa yang kau katakan pada dirimu sendiri yang hanya telingamu yang mendengarnya. Qul wa an asma'. Ucapkanlah dan aku akan mendengar. Maka kata sang ayah, mukhatiban li ibnihi, dia bermaksud mengajak bicara kepada anaknya. Dia katakan, Gazautuka mauludan wa muntuka yafi'an, ta'ullu bima ahni alaika wa tanhalu, idha laylatan daqatka bisagami lam abid, lisaqamika illa sahiran atamalmalu, ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'aini tahmalu, tuhapur radda nafsi alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu, falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma kuntu minka uammilu, balaitaka ijalam terahakka abawayya fa'alta kama al-jarul mujawwiru yaf'alu. Begitu kata sang ayah
mengajak bicara anaknya dalam bentuk syair. Apa maknanya? Aku beri makan kamu semenjak lahir, dan aku rawat kamu sampai kamu dewasa. Sekarang kau bisa minum berkali-kali bebas. Waktu pertama kali kamu minum, aku ayahmu harus membungkuk di hadapanmu karena kecilnya kamu. Bila mana datang malam, kata sang ayah, menyusahkanmu karena sakitmu, aku tidak bisa tidur karena sakitmu. Sampai waktu sahur, aku hanya berbaring gelisah di tempat tidur, tak bisa juga tidur. Seakan-akan aku adalah sebuah jalan yang engkau berjalan di atasnya, dan aku di bawahmu dengan air mata yang mengalir. Dikhawatirkan air mataku mengalir karena khawatir kamu terjadi apa-apa sampai binasa. Padahal engkau tahu kematian adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sampai usiamu sampai saat ini, belum pernah aku berharap kepadamu apapun itu, kata sang ayah. Dan sekarang kau jadikan balasan dari semua itu, begitu kasar dirimu dan begitu keras kepala. Seakan-akan engkaulah yang memberi karunia kepadaku dan memberikan kelebihan mutafaddilu. Maka seandainya kamu lam tar'a huquqa abawayya, seandainya kamu tidak mampu menjaga hak-hak orang tua, fa'alta kamal jarul mujawwiru yaf'alu, paling tidak kamu berlaku sebagaimana tetangga memperlakukan tetangganya. Saudara, perhatikanlah bagaimana orang tuamu, terlebih ayahmu, yang telah bersusah payah, dan itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, Allah berikan kemuliaan demi kemuliaan. Dan inilah yang akan kami sampaikan. Kamu hidup di dunia, kepengen mulia, berbagai cara kamu tempuh, kamu ingin mulia, maka saat ini kami sampaikan apa itu kemuliaan dan dari mana jalan kemuliaan yang paling mudah. Maka bakti kepada orang tua adalah kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Karena itu kami beri judul ini dengan orang tuamu gudang kemuliaanmu. Kemuliaan yang pertama, bakti kepada kedua orang tua itu adalah takfirud dunub al-azim, menghapus dosa-dosa sebesar apapun dosa itu. Satu waktu disebutkan hadisnya dan diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajnabtu dzamban 'aziman." Aku melakukan dosa yang sangat besar, ya Rasulullah. Famali min taubatin,
maka adakah bagiku jalan untuk taubat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab pertanyaan orang yang datang tersebut dengan berkata, hal laka min kamu punya ibu wahai saudara? La, ibuku sudah tidak ada ya Rasulullah. Ibuku sudah wafat ya Rasulullah. Hal laka min khalah? Kalau begitu kata Nabi, dilanjutkan oleh Nabi, kamu punya saudara ibumu, bibimu? Naam. Fabirraha. Setelah orang tersebut bilang bahwasannya dia masih punya saudara ibunya yaitu bibinya, maka Nabi bilang, fabirraha, maka baktilah kepada bibi kamu itu. Artinya apa saudara? Di antara kemuliaan-kemuliaan orang yang bakti kepada kedua orang tua, dosanya sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Anda pernah berzina. Boleh jadi Anda pernah berjudi. Boleh jadi Anda pernah mencuri. Boleh jadi Anda pernah menuduh orang. Boleh jadi Anda adalah orang yang suka makan riba, yang semua itu termasuk dosa-dosa besar. Kemudian kau menyesal karena engkau tahu besok kamu bakal pulang di hadapan Allah Ta'ala, dan kamu bawa dosa-dosa yang besar itu dengan wajah yang bagaimana kau hadapkan wajahmu di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian kamu nyesal, kamu pengen taubat, maka jalannya adalah baktilah kepada orang tuamu. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosamu sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kali ini satu saja cukup buat kita saudara. Dosa kamu diampuni, maka rezeki kamu akan berkah. Dosa kamu diampuni, maka hidup kamu akan menjadi mudah. Dosa kamu diampuni, yang paling utama, besok kau datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa. Demikian yang bisa kami sampaikan saudara. Dan kesimpulannya dari pertemuan kita yang singkat ini saudara, bahwa Tuhan Anda, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki berbagai macam cara untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya Allah jadikan baktimu kepada kedua orang tuamu jalan menuju taubat, jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.